Halo kamu, selamat datang di Power Digital Learning by Kamu Punya Power. Kamu sekarang mengakses kelas investasi bagian 3. Dengan aku Rais, financial planner kamu. Di kelas investasi bagian 3 ini akan membahas tentang memahami tujuan keuangan, memahami tipe investor seperti apa kamu, dan bagaimana menentukan produk keuangan yang tepat. Oke, kita mulai dengan pengertian tujuan keuangan. Tujuan keuangan adalah target atau sasaran finansial yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan keuangan tidak hanya sebatas mengenai uangnya ya, Power People, melainkan juga mencakup aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan keuangan nih. Misalnya nih, tujuannya tabungan, investasinya untuk apa? Pendidikan, pensiun, dan kepemilikan aset. Tujuan keuangan itu sudah pernah kita bahas di investasi part 1 ya. Jadi kalau memang mau refresh bisa diakses lagi kelas investasi bagian satunya. Nah, dalam pengertiannya nih yang lebih luas, si tujuan keuangan ini melibatkan pengaturan dan pengelolaan sumber daya finansial secara bijak untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai aspirasi hidup atau tujuan keuangan ya di sini ya. Setiap individu itu ingat memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda tergantung pada situasi, nilai-nilai pribadi dan prioritas hidup dan biasanya juga pengalaman hidup. Jadi memang setiap orang tuh nggak sama gitu ya tujuan keuangan atau impiannya tuh beda-beda. Berikutnya kita akan belajar manfaat tujuan keuangan. Itu manfaatnya gitu ya, manfaat si tujuan keuangan ini mengatur prioritas, motivasi finansial, mengurangi stres keuangan, dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, berikutnya kita memahami jenis tujuan keuangan. Secara general atau utama gitu ya, tujuan keuangan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu adalah yang mau dicapai gitu ya. Tujuan keuangan ini relatif singkat tuh waktunya, biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya ada pembelian barang gitu ya, atau biaya liburan, atau juga pembayaran hutang yang mendesak. Yang kedua itu tujuan keuangan jangka menengah. Jangka menengah ini tuh waktunya antara 1 sampai 5 tahun biasanya ya. Untuk mencapainya itu butuh 1 sampai 5 tahun. Ini biasanya tujuan keuangannya seperti membeli mobil, membayar uang muka atau DP rumah gitu ya, dan mempersiapkan dana pendidikan anak-anak tuh yang SMP ataupun yang SMA. Yang terakhir nih, si tujuan keuangannya adalah tujuan keuangan jangka panjang. Tujuan keuangan jangka panjang ini lebih lama waktunya, biasanya di atas 5 tahun. Dan contohnya itu seperti persiapan pensiun, investasi jangka panjang, atau mempersiapkan dana pendidikan tinggi gitu ya. Misalnya anaknya masih di SD, terus mau siapin dana pendidikannya buat yang universitas gitu ya. Ini juga masuk dalam jangka panjang. Oke, sebelum berinvestasi itu penting banget mengenal kamu tuh tipe investor yang seperti apa sih? Oke, yang pertama itu adalah tipe konservatif atau penghindar resiko gitu ya. Tipe konservatif ini adalah tipe investor dan dengan profil resiko paling rendah. Investor tipe ini tuh menginginkan investasinya aman. Terus tingkat imbal hasil atau returnnya tuh cenderung stabil gitu ya. Nggak bisa dia yang turun naik tuh stres gitu ya. Terus takut kalau investasi pokoknya berkurang. Oke, yang kedua itu ada tipe investor moderat. Tipe moderat ini tipe investor dengan profil resiko sedang. Jadi biasanya mereka udah memiliki tujuan finansial jangka menengah, terus siap dengan return yang fluktuasinya tuh tidak signifikan gitu ya. Bisa berfluktuasi tapi nggak terlalu heboh gitu. Ini tipenya yang moderat. Yang ketiga nih, tipe agresif atau penyuka resiko atau disebut juga dengan risk taker. Tipe agresif adalah tipe investor dengan profil yang resikonya tinggi gitu. Jadi si investor ini tuh sanggup menahan resiko luar biasa gitu ya. Jadi dia nggak masalah gitu kalau emang harus kehilangannya tuh almost 100% karena dia tahu high risk high return. Dan biasanya nih yang agresif ini tuh sudah berpengalaman ya. Nah, untuk lebih mengenal lagi nih, kamu itu kayak apa sih gitu ya? Kamu bisa cek tipe investor seperti apa kamu. Ini ada 2 linknya yang kita referensiin. Nanti kamu bisa klik di deskripsi di kelas ya. Di bawah itu, di kelas digitalnya Kamu Punya Power. Oke, next kita belajar bagaimana nih menentukan produk keuangan yang tepat.
Oke, khusus untuk tujuan keuangan jangka panjang, tujuan jangka pendek ya, itu produknya disaranin deposito, reksadana, dan obligasi. Keuntungannya lebih cepat, menawarkan fleksibilitas, dan resikonya sangat rendah. Dan berikutnya nih untuk yang tujuan keuangan jangka menengah gitu ya, itu ada 4 referensi, adalah sukuk retail, obligasi, reksadana campuran, dan emas. Kenapa? Karena resiko yang ditimbulkan itu masih terbilang kecil dan return yang dihasilkan pun cukup menjanjikan. Contohnya seperti pembelian rumah gitu ya, atau DP rumah, kendaraan bermotor, atau mau mengembangkan dana pendidikan dan dana darurat, investasi jangka menengah ini sangat disarankan. Dan untuk produk tujuan keuangan jangka panjang itu ada 5, ada saham, emas juga ya, termasuk reksadana, properti, dan deposito. Secara garis besar, investasi jangka panjang ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian dana dan untuk keuntungan di masa depan. Investasi ini cocok untuk diaplikasikan gitu ya, dana pendidikan atau dana pensiun. Sebelum berinvestasi, pastikan kamu udah mengenal kamu tuh profil resiko investor yang seperti apa. Terus pahami nih instrumen investasi terbaiknya tuh di mana gitu ya. Dan juga pastinya pilihlah platform investasi yang terpercaya. Congrats, kamu udah selesai nih kelas investasi bagian 3 ya. Abis ini tuh jangan lupa kerjain kuisnya dan download materinya. Dan juga tadi ada link ya yang bisa diklik untuk cek kamu tuh tipe profil investor yang seperti apa. Mulailah kebiasaan baik hari ini sekecil apapun itu karena kamu berharga. Untuk support literasi keuangan kamu ya, itu ada Instagramnya @kamupunyapower, ada YouTube @kamupunyapower, dan ada podcast @kamupunyapower. Ini podcast Spotify ya. Dan kamu bisa akses juga nih kelas digitalnya di www.kamupunyapower.com. Aku Rais, undur diri. Sampai ketemu di kelas investasi bagian 4, mengenal dan memahami platform investasi.